Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada mata kuliah tektonofisik. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di pekan keempat dengan judul konveksi mantel dan gerakan lempeng. Jadi beberapa poin yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kita akan membahas sedikit banyaknya terkait dengan gerakan lempeng. Dan yang kedua, kita akan bahas terkait dengan konveksi mantel. Lalu dilanjutkan dengan apa yang disebut dengan driving force atau gaya penggerak dari lempeng tersebut. Dan yang terakhir itu akan saya paparkan beberapa atau bukti-bukti kecepatan gerak lempeng. Seperti itu ya. Jadi ada 4 hal yang akan dibahas secara umum pada pertemuan kali ini. Oke, pada bagian pertama, yang bagian gerak lempeng. Jadi ini adalah beberapa prinsip dari lempeng tektonik. Jadi saya akan ulang lagi. Sebenarnya ini sudah kalian dapat harusnya ya di pekan-pekan sebelumnya apabila menyimak dari pertemuan 1 hingga pertemuan ketiga, bahwasanya lempeng atau litosfer dalam jumlah tertentu. Jadi untuk prinsip dari tektonik lempeng seperti itu ya. Lalu lempeng itu secara umum sifatnya rigid karena yang kita tahu lempeng itu adalah litosfer, begitu ya. Dan juga lempeng terdeformasi hanya pada batas dengan lempeng lain. Jadi, di batas antar lempeng tersebut adalah lempeng yang lain. Jadi, misalkan lempeng A, itu bagian utaranya mungkin dibatasi oleh lempeng B. Bagian baratnya dibatasi oleh lempeng C. Bagian timurnya pun dibatasi dengan lempeng D. Begitu ya. Jadi, batas antar lempeng ya lempeng itu sendiri dan ya lempeng yang lain gitu ya. Dan tentunya lempeng itu secara relatif bergerak lambat ya, atau secara umum lah bergerak lambat. Jadi satuannya adalah sentimeter per tahun rekan-rekan semua ya. Jadi sangat kecil sekali begitu kan. Tetapi memang kalau kita berbicara skala waktu geologi, tentunya akan jadi signifikan dan masuk akal pergerakan lempeng tersebut. Oke, dan poin yang terakhir adalah pergerakan lempeng itu pergerakan lempeng relatif dapat dijelaskan dengan teori rotasi yang nanti kita akan bahas di bagian-bagian selanjutnya. Oke, lalu, nah ini sebenarnya pertanyaan tadi kan, lalu apa itu litosfer? Seperti yang tadi kita sudah pahami bersama bahwasanya litosfer itu adalah lempeng ya. Nah seperti ini gambarnya. Jadi litosfer itu merupakan bagian lempeng bumi yang tersusun dari apa? Tersusun dari kerak ya dan mantel atas bagian atas ya. Dan kalau kita berbicara litosfer, kita pun bisa berbicara dua jenis kerak yang berbeda. Seperti kita tahu ada continental crust atau kerak benua dan ada kerak samudra atau oceanic crust. Oke. Dan ini adalah persebaran dari lempeng-lempeng yang ada di dunia. Jadi kita lihat ada lempeng yang besar dan lempeng yang kecil ya. Kalian bisa bedakan. Lempeng besar itu contohnya adalah Atlantic atau Antarctic Plate begitu ya. Nah, atau lempeng Antartika begitu. Kalau lempeng kecil itu salah satunya adalah Nazca Plate tuh yang di tengah-tengah ya. Atau Cocos Plate itu Juan de Fuca Plate itu termasuk lempeng yang bisa dikatakan lempeng yang kecil lah ya. Nah, tentu dari gambar ini kita bisa pahami statement yang tadi saya jelaskan sebelumnya bahwasanya dari setiap lempeng itu dibatasi oleh lempeng lain. Contohnya adalah kita lihat India. Nah, India. Kita lihat di bagian kanan ya. India ini. Jadi India itu sebenarnya bisa jadi satu lempeng tersendiri sekarang. Dia terpisah dengan Australia sekarang ya. Jadi batas antara lempeng India dan Australia sebenarnya region yang besar gitu kan. Dan tersebar, tetapi dia memiliki kecepatan yang berbeda. Oleh karena itu, mungkin sekarang itu dibedakan jadi ada lempeng India dan lempeng Australia karena dia sudah terlalu luas dan gerakannya pun atau kecepatannya pun berbeda begitu ya. Nah, ini adalah India, jadi ada Australia. Kalau kita lihat Indonesia, Indonesia itu sebenarnya terkenalnya ada pertemuan 3 lempeng, tetapi pada kenyataannya bukan 3 lempeng ya. 4 lempeng malah di situ sebenarnya. Ada Eurasia, ada Australia, ada Filipina dan ada Pasifik. Oke, nah ini adalah ini sebenarnya yang utama. Jadi perlu kalian ketahui
Jadi untuk gerakan lempeng tadi, jadi kan kita tahu nih, lempeng itu berbatasan dengan lempeng lain. Nah, interaksinya seperti apa ya? Jadi ada 3 bagian, yaitu yang nanti kita sebut sebagai konstruktif, konservatif, dan destruktif. Jadi kalau kita berbicara konstruktif, berarti adalah sesuatu yang membangun. Jadi apa namanya? Adanya suatu penambahan volume dari kerak bumi. Ya, bisa dikatakan kejadiannya di mana? Jadi contohnya konstruktif itu bisa dikatakan adanya pemekaran samudra, pemekaran lantai samudra ataupun adanya ya rifting lah, bisa dikatakan rifting. Dan tentunya eh, dari rifting tersebut magmanya naik ke atas seperti gambar ini ya teman-teman semua. Jadi ini si floor spreading atau ya kita sebut sebagai rifting juga. Nah, ini adalah gerak saling menjauh antara lempeng. Jadi lempeng yang satu ke kiri, lempeng yang satu lagi ke kanan. Walhasil dia menghasilkan suatu bukaan atau lubang baru ya, yang nantinya lubang tersebut diterobos oleh magma yang kita namakan nanti sebagai upwelling. Dan karena di atas itu suhunya relatif rendah, kecil, magma tersebut menerobos ke atas, lalu dia membeku secara cepat, menghasilkan batuan-batuan basaltik yang bersifat basaltik, dan tentunya di situ kita bisa katakan adanya penambahan volume dari kerak bumi. Ya, kita katakan serum lempeng bumi ya, begitu. Nah, contohnya di mana? Contohnya adalah di Mid Atlantic Ridge dan juga di East Pacific Rise, begitu ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai konstruktif. Sifatnya konstruktif, sifatnya konstruktif, terminologinya kita sebut sebagai pergerakan secara divergen atau interaksi secara divergen. Nah, kita lihat seperti ini ya rekan-rekan semua. Jadi ini adalah salah satu contoh dari divergen. Jadi ada pergerakan saling menjauh. Nah, ini gambar-gambar ini sebenarnya berkaitan dengan paleomagnetisme. Jadi ada warna merah, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna hijau lagi. Itu berhubungan dengan normal normal polarity dan juga ada reverse polarity. Itu kutub magnet berdasarkan satuan waktu tertentu yang sudah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan sebelumnya, mohon maaf. Nah, yang kedua itu adalah konservatif. Konservatif itu apa? Secara definisi, adanya konservasi. Jadi adanya pengawetan. Tidak ada yang hancur, tidak ada yang bertambah. Kalau tadi kan kita konstruktif itu bertambah ya, adanya sesuatu yang terbangun. Nah, konservatif itu adalah berarti adanya ini, bisa katakan tidak ada perubahan apapun lah. Dia hanya perubahan posisi saja gitu. Nah, contohnya apa? Nanti seperti gambar ini. Jadi kita katakan istilahnya adalah transform. Ya. Jadi konservatif itu interaksi antar lempengnya kita sebut sebagai transform. Ya. Ini ada transform fault, litosfer conserve during sideways motion. Jadi contohnya seperti apa? Jadi ada pergerakan-pergerakan dari sesar-sesar seperti sesar mendatar ya. Jadi sesar itu secara horizontal yang kita sebut sebagai transform. Contohnya di mana? Contohnya adalah di San Andreas Fault dan juga di North Anatolian Fault. Nah, itu salah satu contoh transform yang menjadi laboratorium gempa bumi pada saat ini ya. Nah, bagaimana pergerakan transform? Jadi teman-teman seperti ini ya. Jadi pergerakan transform ini sebenarnya ada begini bagiannya. Jadi ada bagian yang bergeser ke kanan dan ada bagian yang seolah-olah bergeser ke kiri. Jadi ini adalah jenis gerakan transform. Nah, ini akan saya bahas lengkap pada bagian spesifik tersendiri ya, di subbab transform tersendiri. Tapi yang ingin saya katakan adalah transform ini adalah pergerakannya secara lateral teman-teman semua ya. Jadi dia bergerak itu secara horizontal. Dia nggak ada yang naik, nggak ada yang turun. Dia bergeser saja gitu. Nah, contoh transform di mana yang lebih ideal itu sebenarnya ada di ini, di Mid Atlantic Ridge. Jadi biasanya transform itu juga diikuti dengan proses divergen. Biasanya seperti itu. Atau divergen itu bisa menghasilkan transform. Jadi transform dan divergen itu bisa jadi satu kesatuan lah atau bisa jadi kayak apa ya? Kalau istilah orang Jawanya konco kental gitu. Jadi di mana divergen itu biasanya ada transform. Oke, seperti itu.
Nah, ini salah satu contohnya juga. Jadi ada beberapa jenis, ini nanti kita akan bahas di pertemuan transform khusus spesifik. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah destruktif. Jadi destruktif ini secara bahasa juga kita sudah tahu adanya penghancuran di situ. Penghancuran berarti ada yang menghilang, ada volume yang berkurang. Nah, bagaimana penghancuran itu? Penghancuran ini biasanya terjadi apabila ada lempeng satu dengan lempeng yang lain itu bertabrakan, teman-teman semua. Jadi ketika kita berbicara tadi konstruktif atau divergen, berarti satu lempeng dengan lempeng lain itu saling berjauhan, ya. Tapi kalau destruktif, ini adalah satu lempeng dengan lempeng yang lainnya, dia bertabrakan. Baik itu lempeng dengan komposisi kerak samudra ataupun komposisi kerak benua. Nah, dia bertabrakan, alhasil menghasilkan gejala yang kita sebut sebagai destruktif. Nah, apa produk dari destruktif tersebut? Adanya palung, ya. Palung atau trench di samudra itu salah satu contoh destruktif, atau sabuk lipatan atau sabuk pegunungan lah, barisan pegunungan itu dikatakan juga sebagai destruktif. Nah, tentunya destruktif ini kan karena memang dia tabrakan antara litosfer dengan atau lempeng dengan lempeng yang lain, alhasil akan menghasilkan produk-produk tertentu. Nah, salah satu jenis destruktif adalah yang kita kenal sebagai subduction zone. Ya, gini teman-teman semua ya. Jadi kalau kita berbicara tabrakan antar lempeng destruktif, berarti kita akan bagi ke dalam 3. Satu adalah kemungkinannya nih, tabrakan antara lempeng benua dengan lempeng samudra, gitu kan ya. Lempeng benua dan lempeng samudra. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu adalah benua dengan benua. Ya. Tadi yang pertama itu benua dengan samudra, tabrakannya seperti apa? Lalu benua dengan benua. Nah, yang ketiga itu adalah samudra dengan samudra. Oke, pada gambar ini, pada gambar yang dicantumkan pada slide ini melakukan jenis tabrakan antar lempeng dari lempeng yang berkomposisi oseanik ya. Jadi ada oseanik bertabrakan dengan kontinen, samudra dengan benua. Apa yang terjadi? Tentunya ketika bertabrakan, kita tahu semuanya teman-teman semua, bahwasanya oceanic crust itu massa jenisnya lebih tinggi daripada continental crust. Oleh karena itu ketika mereka bertabrakan, yang oceanic crust ini menujam ke bawah. Dia menujam ke bawah karena memang memiliki massa jenis yang tinggi. Nah, dari hasil tujaman tersebut, ini, nah dia sebagian itu ada yang meluruh atau adanya yang yang berubah lah atau jadi magma begitu ya. Ya karena mencair sudah melewati titik-titik lelehnya, akhirnya dia menjadi magma, dia menerobos ke atas dan di sini di bagian yang lain di sini akan menghasilkan lipatan. Karena kebayang nggak sama teman-teman semua? Ini ada samudra nih, coba dilihat ya di gambar saya ya. Samudra ini ada kontinen bertabrakan. Nah, kontinennya melipat seperti ini, samudranya turun ke bawah. Nah, ini yang dinamakan sebagai gunung api nantinya. Jadi contohnya ini contohnya subduksi ya. Nanti kita akan bahas lengkap di pertemuan subduksi. Jadi subduksi itu terjadi pada gambar ini adalah antara lempeng oseanik samudra dengan lempeng kontinental. Jadi lempeng samudra ini masuk menujam ke bawah, ada sebagian yang meluruh masuk ke atas, lari ke atas, tekanannya lebih rendah dan menghasilkan gunung api di sini yang kita sebut sebagai volcanic arc atau busur pegunungan api, busur gunung api begitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara busur gunung api itu identik dengan zona subduksi. Oke, kita lanjut. Apa yang terjadi, Pak, ketika ada benua dengan benua? Ini yang terjadi. Ketika benua dengan benua, itu akan terjadi fase yang dinamakan sebagai continental collision atau tabrakan. Jadi kalau tadi samudra dengan benua, samudranya masuk ke bawah, benuanya stay di atas. Nah, kalau misalkan kolisi adalah benua tabrakan dengan benua. Alhasil apa? Dua-duanya bikin lipatan ke atas. Dua-duanya naik ke atas karena massa jenisnya ringan kan. Jadi semakin hari semakin tinggi. Ini yang terjadi di pegunungan Himalaya. Jadi kita tahu ada lempeng India tuh. India naik ke atas ke arah Eurasia.
India itu kontinen, Eurasia kontinen. Kontinen dengan kontinen bertabrakan menjadi kolisi. Dan dan kalau misalkan diukur, pegunungan Himalaya itu setiap hari atau setiap tahun itu pasti bertambah ketinggiannya. Even dia ternyata berkurang itu gara-gara longsor, ya. Jadi sebenarnya secara alamiah atau secara natural dia akan terus naik terus. That's why di pegunungan tersebut kita jumpai marble atau batuan metamorf yang berasal dari gamping, ya. Jumpai batuan laut dalam dan sebagainya karena dia terangkat semuanya akibat kolisi. Oke, seperti itu. Ya. Ini adalah salah contoh-contoh dari batas antar lempeng tadi atau pergerakannya. Di mana Pak contohnya untuk divergen? Nah, divergen itu ada di sini teman-teman semua. Nah, biasanya di batas antara samudra dengan samudra, ya. Saling menjauh tuh biasanya. Nah, di sini ada magma yang menerobos. Dan tentunya kalau kita lihat di sini pun ada batas-batas transform tuh. Yang warna hijau ini merupakan transform kan. Jadi di sini ada transform begitu. Nah, itu untuk divergen. Ini untuk transform, ya. Dan lalu untuk konvergen kan banyak, ya. Tadi ada dua, ada yang dinamakan sebagai subduksi ataupun ada yang dinamakan kolisi. Jadi kalau kita bicara bilang subduksi, sebenarnya subduksi itu terbagi ke dalam dua. Jadi ada tabrakan antara oseanik dengan kontinen, ya. Dan juga ada yang bertabrakan antara oseanik dengan oseanik yang menghasilkan palung yang sangat dalam. Itu sebenarnya tabrakan antara oseanik dengan oseanik. Nah, dalam contoh ini kita bisa lihat yang ideal, ya. Subduksi yang ideal itu di sini nih. Antara Nazca Plate dengan South American Plate. Menghasilkan subduksi di sini. Nah, tentunya tadi saya sudah katakan ketika ada subduksi berarti ada pembentukan gunung api. Nah, tentunya kalau kita tahu di Amerika Selatan ada yang namanya negara Chile, begitu, ya. Dia isinya gunung api semua di sini kan. Sepanjang bentuk dan menyerupai subduksi ini. Jadi gunung apinya itu pasti menyerupai subduksi. Nah, itu mengikuti garis subduksi tadi, ya, gunung api. Jadi ada gunung api pasti ada zona subduksi. Oke, baik, mungkin untuk video pembelajaran bagian pertama di pekan keempat itu saya sudahi sampai sini. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dicatat, lalu ditanyakan pada media yang sudah disediakan. Oke, kita jumpa lagi di pertemuan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.